Penyusunan skripsi adalah momen yang penting bagi mahasiswa, karena bahkan hari ini sebagian besar universitas masih menjadikan skripsi sebagai syarat kelulusan. Bersama saya, Trisno Sakti, hari ini kita akan bahas landasan teori atau bab 2 dalam skripsi beserta komponen dan cara menyusunnya secara logis. Mari kita mulai pembahasannya sekarang. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang biasanya digunakan ketika kita menyusun bab 2 atau landasan teori. Ada 4 komponen teman-teman, yaitu teori, konsep, variabel, dan indikator. Ya, banyak teman-teman yang kebingungan dan berusaha menghafalkannya satu persatu. Tetapi melalui tutorial ini, mungkin penjelasan ini saya bisa menjelaskan ini secara logis dan sebenarnya mereka berhubungan. Jadi sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Ya, kita akan mulai. Tadi kita sudah berbicara teori, konsep, variabel, indikator. Kita akan mulai dari konsep. Ketika kita berbicara konsep, banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Saya ingin memberikan penjelasan yang mudah bagi teman-teman, sehingga kalau kita berbicara konsep itu apa sih? Konsep itu sesederhana bahasa yang disepakati peneliti atau ilmuwan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Ya, saya beri contoh mudah, pendidikan. Ya, pendidikan itu adalah sebuah konsep. Ya, para ilmuwan, akademisi, kita semua, bahkan masyarakat luas sepakat bahwa pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu adalah misalnya cara negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu adalah definisi konsepnya. Tetapi kita paham bahwa pendidikan itu adalah sebuah konsep. Nah, di bawah konsep ada yang namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah konsep yang mengalami variasi nilai. Ya, ketika kita berbicara pendidikan tadi, ya, variabelnya apa? Tingkat pendidikan. Karena tingkat pendidikan memungkinkan mengalami variasi nilai. Apakah tingkat pendidikannya rendah, sedang, atau tinggi? Ya, sederhana. Anda langsung paham apa itu konsep, apa itu variabel. Ya, sebelum nanti kita ke teori. Yang keempat adalah indikator. Ya, yaitu adalah tolak ukur variabel atau alat untuk mengukur variabel. Nah, kalau kita punya variabel tadi tingkat pendidikan, bagaimana mengukur variabel tersebut? Kita gunakan tolak ukur misalnya ijazah. Ya, ijazah SD itu bisa kita asumsikan adalah alat untuk mengukur tingkat pendidikan yang dasar. Ya, kemudian ijazah SMA misalnya atau SMK itu adalah alat untuk mengukur pendidikan menengah. Ya, dan ijazah perguruan tinggi kita bisa simpulkan sebagai alat untuk mengukur variabel tingkat pendidikan yang tinggi. Ya, jadi kembali lagi itu semua berhubungan teman-teman, konsep, variabel, dan indikator. Nah, kita kemudian lompat ke teori. Teori itu apa sih? Teori itu adalah hubungan antara variabel atau antar konsep, ya, yang memiliki hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, kalau tadi kita punya variabel tingkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan ini sebagai sebuah variabel biasanya terhubung dengan variabel misalnya tingkat kinerja. Ya, nah itu adalah teori. Ya, teori yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan itu berpengaruh atau berhubungan dengan tingkat kinerja. Ya, ada teori yang bilang semakin tinggi pendidikan atau semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kinerja semakin tinggi. Ya, nah ini perlu teman-teman pahami begitu ya sebelum teman-teman nanti masuk menyusun bab 2, ya, apakah itu kuantitatif dan kualitatif. Ya, saya pikir seperti itu untuk segmen yang pertama. Kita akan lanjut lagi ke sesi atau segmen yang kedua. Terima kasih.